Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afia Nurkayati SPD MPD, dosen tetap Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia atau Telaah Kurikulum BI dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini ialah pengembangan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis dan menilai kurikulum dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah menengah agar menjadi calon pendidik yang kreatif, inovatif, dan profesional dengan konsep ekspositori, observasi, kooperatif, dan presentasi. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan membahas konsep dasar dan prinsip kurikulum, perkembangan kurikulum, observasi dan telaah kurikulum di Indonesia, kerangka dasar kurikulum yang berlaku di sekolah representatif. Kemampuan yang diharapkan dikuasai mahasiswa dalam mata kuliah ini ialah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan definisi dan konsep kurikulum. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan kerangka dasar kurikulum yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu menelaah standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, dan juga standar isi. Kemudian mahasiswa mampu menelaah ATP, selanjutnya mahasiswa mampu menelaah modul ajar, selanjutnya mahasiswa mampu menelaah kurikulum bahasa Indonesia pada sekolah representatif, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun laporan hasil telaah kurikulum BI di sekolah representatif. Materi atau bahan kajian dalam mata kuliah ini ialah yang pertama, definisi dan konsep kurikulum, kemudian yang kedua, perkembangan kurikulum di Indonesia, yang ketiga, kerangka dasar kurikulum merdeka dan pengintegrasian pendekatan deep learning dalam kurikulum di sekolah, selanjutnya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, kemudian alur tujuan pembelajaran atau ATP serta modul ajar, dan yang terakhir adalah telaah kurikulum bahasa Indonesia di sekolah menengah. Sistem perkuliahan atau mode pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah full tatap muka atau tatap muka secara penuh dengan menggunakan pendekatan student centered learning atau SCL. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ialah inquiry, small group discussion, dan project based learning. Model pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran inovatif yang dapat mendukung ikut perguruan tinggi. Kemudian, mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbasis riset, yaitu mata kuliah yang menggunakan sumber referensi atau sumber belajar berdasarkan buku referensi yang saya kembangkan dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka, dan buku tersebut sudah ber-ISBN. Sistem perkuliahan atau interaksi perkuliahan yang saya lakukan dengan mahasiswa ialah pembimbingan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembimbingan dapat dilakukan melalui WA group, email, ataupun LMS, yaitu Google Classroom. Teknik penilaian dalam mata kuliah ini yaitu portofolio dengan bobot 20%, proyek dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait mata kuliah telaah kurikulum bahasa Indonesia, berikut video pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi perkembangan kurikulum di Indonesia yang menggunakan model pembelajaran small group discussion. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masuk semua hari ini? Masuk semua Ibu. Baik ya, untuk mengonfirmasi kehadiran, saya presentasi terlebih dahulu. Eva Zadiatul Uma, Ibnu Kadarfi, Nova Wahyu Sufia, Tentu Nisa. Baik, hadir semua ya teman-teman. Bagaimana siang hari ini? Semangat? Baik ya, kita kembali bertemu dalam mata kuliah kurikulum bahasa Indonesia. Hari ini kita masuki pertemuan kedua. Sebelum memulai materi perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi dan melaksanakan tugas pada siang hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan berdoa dengan dihadiri. Baik teman-teman, pada siang hari ini pertemuan kedua kita akan membahas terkait perkembangan kurikulum Bahasa Indonesia atau kurikulum secara menyeluruh. Terutama nanti kita akan membahas kurikulum untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia. Gitu ya teman-teman? Baik, ada pertanyaan untuk kita mulai masuk ke materi. Menurut teman-teman, mengapa pembelajaran di SD itu menggunakan pendekatan tematik, sementara pembelajaran di SMP atau SMA itu menggunakan pendekatan disipliner? Kira-kira dia tahu jawabannya? Boleh angkat tangan? Ghazali? Kenapa pembelajaran di SD menggunakan pendekatan tematik, sementara di SMP menggunakan SMP atau SMA menggunakan pendekatan disipliner? Mungkin sini saya jawab yang di SMP atau SMA. Ya. Kenapa di SMA itu atau SMP menggunakan pendekatan disipliner? Karena kalau di masa SMA atau SMP mungkin memang di fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Jadi maka perlu adanya pendekatan disipliner. Ya, baik, terima kasih Ghazali. Untuk yang di SD, teman-teman ada yang punya pendapat terkait pembelajaran di SD, mengapa harus menggunakan pendekatan tematik? Pendekatan tematik, tahu kan pendekatan tematik? Jadi pendekatan yang menggunakan setiap mata pelajaran itu dijadikan atau ada tema. Jadi ada kesinambungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain gitu. Yoga, silakan Yoga berpendapat. Mungkin karena di masa SD itu masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu, jadi mungkin jadi satu tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, jadi antara jawaban Yoga dengan jawaban Ghazali, jadi ada keterkaitan ya. Sebenarnya benang merah dari permasalahan ini karena apa? Karena adanya kurikulum ya sebagai jantung pendidikan, gitu ya. Karena kurikulumnya atau struktur kurikulumnya di SD dengan di SMP ataupun SMA itu berbeda, gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya mari kita bandingkan kedua gambar berikut, gitu ya. Jadi kalau kedua gambar ini ada perbedaannya tidak kira-kira? Ada. Jangan karena ini gambarnya ya, satu terlihat gambarnya sudah rusak gitu ya, satunya baru, bukan karena itu ya. Coba kira-kira ini kalau kita melihat dari proses pembelajarannya yang berbeda itu apanya? Ada yang ingin berpendapat? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Iya, Yoga. Di gambar sebelah kiri itu metode pembelajarannya masih berupa teori individu, sedangkan itu sudah disisipin dengan praktek. Apa? Iya, betul. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Tidak ada? Oke, baik ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah pembelajaran dengan kurikulum yang masih berpusat kepada guru. Coba diperhatikan, kira-kira perhatian siswa tertuju kepada siapa? Berpusat kepada siapa? Kepada guru ya, gitu. Nah, kemudian kalau yang di sebelah sini, kira-kira pembelajaran berpusat pada siapa? Siswa. Siswa. Nah, ini berarti ini ada perbedaan kurikulum. Nah, sehingga kan kurikulum yang digunakan memang harus mengalami perubahan atau perkembangan. Itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita akan diskusi bersama. Baik. Nah, mengapa perlu atau pentingnya perubahan atau perkembangan kurikulum ya, terutama di Indonesia? Yang pertama adalah kurikulum itu harus mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek dan zaman.
Begitu semakin hari intens semakin berkembang. Kemudian yang kedua adalah merespon kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Nah, yang ketiga adalah mengakomodasi perkembangan psikologi dan pedagogi. Psikologi berarti apa? Perkembangan ya mental ataupun sikap siswa gitu ya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan. Guru itu teman-teman sebagai calon pendidik harus mengetahui perkembangan kurikulum supaya nanti bisa mengembangkan kurikulum sendiri untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya, terutama sehingga teman-teman bisa menghadirkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan perkembangan fintech dan teknologi serta tuntutan dunia kerja gitu ya. Sebelum kita lanjut ke diskusi, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Cuca, ada pertanyaan? Cukup Anda ada pertanyaan? Iya. Suaranya bisa lebih keras lagi? Jadi bagaimana kita itu pemerintah khususnya itu melakukan evaluasi gitu setiap periode, kan seperti yang kita ketahui setiap berganti setiap masa 5 tahun itu kan setiap berganti pemerintahan itu di kementerian berganti kurikulum gitu. Nah, itu gimana proses evaluasinya dan bagaimana kalau ukur ketercapaian dari kurikulum yang diterapkan sebelumnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pemerintah melakukan evaluasi kurikulum melalui beberapa cara ya. Salah satunya melalui observasi yang dilakukan di lapangan dan juga menilai dari kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi berdasarkan kualitas tersebut yang otomatis dari seluruh Indonesia ya, dari sekolah di seluruh Indonesia dilakukan evaluasi sehingga pemerintah bisa menentukan mana kekurangan ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki dari kurikulum. Kemudian cara yang lain adalah kita melihat bagaimana kebutuhan dunia kerja. Jadi kita melakukan survei juga di lapangan dan juga melakukan analisis bagaimana kebutuhan dunia kerja, apakah lulusannya nanti gitu ya ini bisa memenuhi atau sesuai dengan tantangan yang ada di dunia kerja gitu. Nah, kemudian yang ketiga otomatis harus disesuaikan dengan landasan perkembangan kurikulum atau landasan perkembangan kurikulum yang seperti sudah kita bahas di minggu lalu ya, mulai dari ada landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan empiris, landasan yuridis, landasan psikologis gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik gitu ya, kebutuhan guru dan juga kebutuhan lingkungan dan sosial budaya gitu ya teman-teman. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjut untuk berdiskusi terkait perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia gitu ya. Nah teman-teman, mari kita bentuk kelompok dulu. Saya menggunakan aplikasi Rakatus untuk membentuk kelompok. Jadi nanti teman-teman akan berkelompok secara acak. Oke, baik ya, jadi kelompoknya sudah terbentuk, tadi sudah dilihat semua ya, dan diingat-ingat kelompok masing-masing, sudah? Oke, baik, selanjutnya tugas teman-teman adalah mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program unggulan tiap kurikulum, dan yang ketiga adalah bagaimana kelemahan setiap kurikulum. Nah, kita ada 5 kelompok ya teman-teman. Jadi mulai dari kurikulum 94, kemudian kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum K13. Yang pertama, yang kali pertama, K13 kali pertama itu adalah K13 yang diluncurkan pada tahun 2013-2014. Kemudian K13 revisi gitu ya. Nah, jadi ada 5 kelompok yang akan membahas itu sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 tadi siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Ghazali. Baik, kelompoknya Ghazali berarti membahas kurikulum 94.
94 ya. 94 dan juga kurikulum 99 ya Ghazali. Kemudian kelompok 2, kelompoknya siapa? Cuca. Nah, kelompoknya Cuca membahas terkait kurikulum KTSP ya. Maaf, kurikulum KPK ya Cuca. Kemudian kelompok 3 ya, kelompoknya Kak Devi membahas terkait kurikulum KTSP. Kemudian kelompok 4, kelompoknya Diva membahas terkait kurikulum K13, gitu ya, K13 yang pertama. Kemudian kelompok 5, kelompok terakhir, kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Mbak Edi membahas terkait K13 revisi. Begitu ya teman-teman, ada yang perlu ditanyakan terkait materi diskusi kita? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan teman-teman berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kursinya boleh dibalik ya, jadi supaya diskusinya lebih mudah, gitu ya. Sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing ya teman-teman? Sudah? Oke. Baik, saya cek kembali. Kelompok 1 di sebelah mana? Kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik ya teman-teman, silakan didiskusikan terkait 3 hal ini sesuai dengan panduan atau lembar kerja yang sudah saya kirimkan di Google Classroom ya. Silakan teman-teman cek Google Classroom. Lembar kerja mahasiswa sudah saya kirimkan di Google Classroom. Jadi teman-teman mengisi atau membuat salindia berdasarkan lembar kerja yang sudah saya kirimkan, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, silahkan dilanjutkan. Oke, sudah selesai. Ini sudah dibagi per tugas ini. Oh, sudah dibagi tugas. Ya. Tapi belum selesai. Belum selesai. Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Kamu mencari apa itu yoga? Kelebihan? Kok bulan kurikulum? Bulan kurikulum. Ya, dicari dari artikel yang kamu kan ya, dari jurnal ya. Kelemahan, ya. Baik ya teman-teman, waktunya tinggal 5 menit. Masih ada yang belum terselesaikan? Ada kendala? Tidak ada. Baik, sudah menemukan sumber referensi yang kredibel? Sudah. Jangan lupa mencantumkan sumber referensi yang kalian gunakan ya. Baik ya teman-teman, jika sudah selesai semuanya bisa mengumpulkan tugasnya di Google Classroom ya, sudah saya buatkan untuk pengumpulannya. Silakan bisa dikumpulkan. Kemudian nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi nanti untuk kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan dan menilai kinerja dari setiap kelompok yang tampil. Jadi nanti setiap kelompok akan menilai kelompok lain, gitu ya. Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian, bisa berupa pertanyaan ataupun sanggahan jika kalian menemukan ada pendapat yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan pendapat kalian. Itu yang bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita langsung saja presentasi setiap kelompok, begitu ya teman-teman ya. Sudah siap semuanya? Salindianya sudah disiapkan semua? Salindianya sudah disiapkan? Baik, silahkan kelompoknya yoga untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Baik,
Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada karakteristik kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh saudari Eva. Baik, yang pertama dalam kurikulum 13 yaitu ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama karakteristiknya yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu di karakteristik kurikulum 2013 yang ketiga itu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Baik, itulah pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, saya Baik, silakan. kan kelompok menjelaskan mengenai kurikulum dari 13 tahun 13. Tapi tadi saya sedikit kurang paham di kelemahan dari adanya kurikulum 13. Nah, itu kira-kira apa sih kelemahan yang ada pada kurikulum 13? Baik, terima kasih kepada saudara Rozali. Baik, itulah sedikit diskusi di siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman. Saya review terkait presentasi dari kelompok 4 yang menjelaskan atau memaparkan terkait karakteristik kurikulum 2013 gitu ya. Nah, tadi teman-teman kelompok 4 sudah mempresentasikan karakteristik, keunggulan dan juga kelemahan setiap kurikulum. Nah, yang bisa atau yang dapat kita berikan garis besarnya adalah bahwa di kurikulum 2013 itu adalah kurikulum berbasis satuan pendidikan. Jadi setiap sekolah itu diberikan otoritas untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, gitu ya. Kemudian saya tambahkan bahwa yang di kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik itu memiliki ciri khas, yaitu kata kuncinya adalah 5M. M yang pertama apa? M yang pertama? M yang pertama adalah mengamati. Kemudian M yang kedua menanya. M yang ketiga mencoba atau mengumpulkan informasi. M yang keempat menalar. M yang kelima apa? Mengkomunikasikan. Nah, pendekatan saintifik di kurikulum 2013 itu harus dilakukan secara berurutan, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari penjelasan kelompok 4 kita bandingkan dengan penjelasan kelompok 3. Nah, di kelompok 3 tadi yang membahas terkait KTSP itu ya, kan ada perbedaan istilah. Kalau di KTSP nama untuk kompetensinya adalah SK dan KD. SK itu adalah standar kompetensi. Kemudian KD adalah kompetensi dasar. Nah, ada perubahan istilah di kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 menggunakan istilah KI dan KD. Betul. KI itu apa? Kompetensi inti. Kemudian KD adalah kompetensi dasar. Nah, strukturnya setiap antara SK KD dengan KI KD juga mengalami perubahan atau perbedaan. Gitu ya teman-teman. Baik, semua kelompok sudah presentasi. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, sudah cukup ya? Baik, gitu. Jangan lupa kalau misalnya ada perbaikan atau hal-hal yang perlu kalian tambahkan lagi, nanti bisa kita tambahkan melalui Salidia di Google Classroom. Begitu ya teman-teman? Kita sudah selesai mendiskusikan terkait perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia ya, mulai dari tadi sudah diskusi dan presentasi dari kelompok 1 sampai dari kelompok 5 gitu ya. Jangan lupa untuk memberikan penilaian kinerja dari setiap kelompok gitu ya teman-teman. Baik, nah selanjutnya
apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, membahas atau kita tadi sudah berdiskusi atau pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan, ya, Ghazali. Ya baik, dari adanya pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kurikulum merupakan sebuah panduan pembelajaran yang ada di Indonesia, yang mana kurikulum bertujuan untuk sebagai konsep adanya pembelajaran pada pendidikan Indonesia. Jadi dengan adanya kurikulum diharapkan pendidikan yang ada di Indonesia bisa lebih maju lagi dan bisa terkonsep sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya kurikulum tersebut. Baik, terima kasih Ghazali. Baik ya teman-teman, terima kasih. Jadi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran atau perkuliahan hari ini ialah kita tadi sudah belajar terkait perkembangan kurikulum, bahwa kurikulum itu memang harus mengalami perkembangan dan perubahan supaya bisa menyesuaikan dengan tuntutan di dunia kerja, tuntutan perkembangan iptek gitu ya, dan juga tuntutan kebutuhan psikologi, pedagogi peserta didik, dan juga kebutuhan lokal di setiap satuan pendidikan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas terkait kurikulum Merdeka, kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, minggu depan kita akan berdiskusi. Untuk minggu depan kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi teman-teman, nanti kita menyusun jadwal untuk teman-teman membuat project untuk menganalisis bagaimana karakteristik kurikulum Merdeka dan juga bagaimana integrasi pendekatan deep learning dalam kurikulum Merdeka yang saat ini berlaku, sudah mulai diberlakukan di seluruh Indonesia. Begitu ya teman-teman? Ada pertanyaan untuk materi kita di minggu depan? Tidak ada, cukup baik ya teman-teman. Terima kasih, untuk hari ini kita bertemu lagi minggu depan, tetap di hari yang sama ya, hari Selasa. Kita bertemu lagi untuk membahas terkait struktur dan juga karakteristik kurikulum Merdeka. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat, dan nantinya bisa teman-teman aplikasikan atau bisa menjadi bahan untuk teman-teman mau masuki dunia kerja sebagai pendidik atau guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.